Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang tekan start untuk hidup. Cerita Arka, remaja yang lupa dunia nyata. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Dunia Arka. Sore itu, kamar Arka hanya diterangi cahaya biru dari layar komputer. Tirainya tertutup rapat, udara di dalam ruangan terasa pengap dan sunyi. Di depan layar, Arka duduk tegap, mata terpaku pada game Legends of War. Sudah 2 jam ia bermain tanpa henti. Arka, makan dulu, nak, teriak ibunya dari dapur. Bentar, MA. Lagi ranket, balasnya cepat tanpa menoleh sedikit pun. Di dunia nyata, Arka hanyalah siswa pendiam yang sering diejek teman karena nilainya terus menurun. Tapi di dunia game, ia adalah Arkaneax, pemimpin guild Dark Wolf, pemain tangguh yang disegani ratusan orang. Serang sisi kanan. Aku cover depan, katanya pada teman setim melalui mikrofon. Suara ledakan dan efek sihir memenuhi kamar kecil itu. Arka lupa segalanya, lapar, waktu, bahkan dunia di sekitarnya. Begitu pertandingan berakhir, tulisan besar muncul di layar. Victory. You are promoted to Platinum rank. Senyum puas muncul di wajahnya. Namun ketika melirik jam dinding, angka digital menunjukkan pukul 22.20. Sepiring nasi dingin tergeletak di samping meja, buku pelajaran tak tersentuh. Arka menghela napas pendek, lalu bergumam. Cuma 1 game lagi, abis itu berhenti. Tapi ia tahu, kalimat itu selalu ia ucapkan setiap malam. Layar kembali menyala terang, memantulkan cahaya biru di matanya. Dan perlahan, dunia nyata pun memudar, tergantikan dunia yang ia sebut rumah. Ketagihan. Hari demi hari, kebiasaan Arka makin parah. Ia bangun siang, melewatkan sarapan, dan langsung menyalakan komputer. Sekolah hanya formalitas. Begitu pulang, tas dilempar ke sudut kamar, dan headset langsung terpasang di kepala. Awalnya, ia hanya ingin bermain sebentar. Tapi, sebentar itu selalu berubah jadi berjam-jam. Matanya sering perih, kepala pusing, namun jari-jarinya tetap menekan tombol tanpa henti. Setiap kemenangan membuatnya merasa berharga, setiap kekalahan membuatnya ingin balas dendam di pertandingan berikutnya. Nilai ulangannya turun drastis. Guru mulai memanggil namanya karena sering mengantuk di kelas. Arka, kamu nggak belajar semalam? Tanya Pak Roni, gurunya, dengan nada khawatir. Arka hanya menunduk. Ia tidak berani bilang kalau semalam ia baru tidur jam 3 pagi karena pusrang. Di rumah, ibunya mulai khawatir. "Ka, main gamenya dikurangin, ya? Kamu kelihatan capek," ucapnya lembut. "Ini hiburan, MA." "Biar nggak stres sekolah," jawab Arka datar, tanpa menoleh. Namun malam demi malam, ia semakin tenggelam. Tiap kali kalah, emosinya meledak. Kadang ia meninju meja, kadang membanting mouse. Suatu malam, ibunya mencabut kabel internet karena khawatir. Arka langsung berdiri dengan wajah merah padam. "Kenapa dicabut, MA? Aku lagi turnamen." "Udah malam, Arka. Besok sekolah. Aku udah janji sama timku. Kalau kalah gara-gara ini, aku malu."
Suasana berubah tegang. Ibunya terdiam, lalu meninggalkan kamar dengan mata berkaca-kaca. Arka menatap pintu yang tertutup, napasnya memburu. Lalu perlahan ia duduk kembali, menatap layar hitam, wajahnya dingin dan penuh amarah. Di hatinya, hanya ada satu pikiran. Game gak pernah nyakitin aku. Hanya dunia nyata yang selalu salah paham. Dunia yang terlupakan. Hari-hari Arka kini hanya berputar antara komputer dan tempat tidur. Ia jarang keluar kamar, bahkan saat ibunya memanggil untuk makan, ia hanya menjawab, "Nanti, MA." Layar komputer menjadi satu-satunya cahaya di kamarnya yang semakin berantakan, pakaian berserakan, gelas kopi kosong di meja, dan kalender yang sudah lama tak ia sentuh. Di sekolah, teman-temannya mulai menjauh. Dulu Arka sering bercanda dengan mereka, tapi kini ia lebih suka duduk di pojok kelas sambil memikirkan strategi game. Ketika guru mengajar, pikirannya melayang pada pertandingan semalam. Suatu hari, Naya, teman sekelas yang dulu cukup dekat dengannya, menyapanya pelan. "Arka, kamu jarang ngobrol sekarang. Sibuk banget, ya?" Arka hanya tersenyum tipis. Ia lagi fokus turnamen online. Naya mengangguk, tapi sorot matanya tampak kecewa. Ia tahu, Arka mulai tenggelam terlalu dalam. Di rumah, situasi makin tegang. Ayahnya, yang jarang berbicara, akhirnya menegur keras. "Kamu mau jadi apa kalau terus begini? Main game gak akan bikin kamu sukses." Arka membalas dengan suara tinggi, "Ayah gak ngerti. Ini bukan cuma mainan, ini karir." Suara mereka menggema di ruang tamu, membuat ibunya menangis diam-diam di dapur. Malam itu, setelah semuanya hening, Arka kembali ke komputernya. Ia memasang headset, menatap layar yang menampilkan login game favoritnya. Begitu masuk, ia merasa tenang kembali. Tidak ada orang yang memarahinya di sini. Tidak ada yang menghakimi. Namun saat permainan dimulai, Arka menyadari sesuatu. Ia tidak lagi bermain karena senang, ia bermain karena takut berhenti. Takut merasa kosong tanpa dunia digital itu. Dan tanpa ia sadari, dunia nyata di sekitarnya perlahan mulai menghilang. Bersama dirinya yang dulu. Ketika nyata mulai pudar. Hari berganti minggu, dan Arka semakin sulit membedakan siang dan malam. Ia sering terbangun di sore hari, lalu bermain sampai fajar menyingsing. Lingkar hitam di matanya makin jelas, tubuhnya kurus, dan pandangannya mulai sering kabur. Suatu pagi, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak pucat, rambutnya berantakan. Tapi alih-alih khawatir, ia hanya tertawa kecil. "Yang penting rangku naik," gumamnya sambil menyalakan komputer lagi. Di sekolah, guru dan teman-temannya makin jarang melihat Arka. Ia sering izin dengan alasan sakit. Naya, yang dulu masih sesekali menyapanya, kini hanya bisa melihat bangkunya yang kosong. "Dia berubah banget," bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu di rumah, ibunya makin bingung harus berbuat apa. Setiap kali mencoba berbicara, Arka selalu menutup pintu kamar. "MA, aku butuh fokus." "Jangan ganggu dulu," katanya dingin. Kadang suaranya terdengar tinggi, kadang hanya gumaman pelan tanpa semangat. Suatu malam, ibunya mendengar suara benda jatuh dari kamar Arka. Saat masuk, ia melihat anaknya tergeletak di lantai, pingsan di depan layar komputer yang masih menyala. "Arka," jeritnya panik. Arka membuka mata perlahan, wajahnya pucat dan keringat membasahi dahinya. "Aku cuma pusing sedikit, MA," katanya pelan.
Dokter bilang Arka kelelahan dan kekurangan tidur parah. Kalau terus begini, dia bisa kolaps, ujar dokter dengan nada tegas. Ibunya menatap anaknya yang terbaring di ranjang rumah sakit, jari-jarinya masih bergerak seolah menekan tombol imajiner. Air matanya menetes tanpa suara. Ketika Arka membuka mata, yang pertama ia pikirkan bukan kesehatannya, melainkan, apakah guildku menang tanpa aku malam ini? Di saat itulah, dunia nyata mulai benar-benar pudar bagi Arka. Ia hidup, tapi tidak benar-benar ada. Pertemuan tak terduga. Setelah beberapa hari dirawat, Arka akhirnya diperbolehkan pulang. Tubuhnya masih lemas, tapi pikirannya hanya berisi satu hal, game. Begitu sampai di rumah, hal pertama yang ia lakukan adalah melirik komputer di pojok kamar. Layar hitamnya seolah memanggil. Namun ibunya sudah menyembunyikan kabel dan keyboardnya. Mainnya nanti aja, ya, Ka. Istirahat dulu, kata ibunya lembut. Arka tidak menjawab. Ia hanya menarik selimut dan membelakangi ibunya. Untuk pertama kalinya, kamar itu terasa sepi tanpa suara game. Beberapa hari kemudian, Arka kembali ke sekolah. Tubuhnya masih lemah, tapi ia tak ingin mengulang tahun ajaran. Saat istirahat, seseorang duduk di sebelahnya, Naya. Udah lama banget nggak lihat kamu, katanya pelan. Arka menatapnya sekilas. Iya, aku sibuk, jawabnya singkat. Naya tersenyum samar. Sibuk main, maksudmu? Arka terdiam. Ia tidak suka dihakimi, tapi nada suara Naya tidak terdengar marah, hanya prihatin. Kamu tahu, Arka, katanya lagi, aku pernah baca tentang orang yang kecanduan game. Katanya mereka main bukan karena senang, tapi karena nggak punya tempat lain buat ngerasa berarti. Kata-kata itu menusuk Arka. Ia ingin menyangkal, tapi tidak bisa. Saat bel masuk berbunyi, Naya berdiri dan menatapnya. Kalau kamu pengen ngomong, aku dengerin, kok, katanya sebelum pergi. Sepulang sekolah, Arka duduk lama di kamar. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menyalakan komputer. Ia teringat ucapan Naya tentang rasa berarti yang palsu. Ia membuka jendela kamarnya, membiarkan cahaya sore masuk untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Udara segar menyentuh wajahnya. Di luar sana, dunia nyata ternyata masih ada. Dan entah kenapa, untuk sesaat, Arka ingin mengenalnya kembali. Peringatan terakhir. Beberapa minggu berlalu sejak Arka mulai mencoba mengurangi waktu bermain. Ia masih sering menatap komputernya, tapi kini ada rasa ragu setiap kali hendak menyalakan layar. Namun kebiasaan lama sulit hilang begitu saja. Kadang, saat bosan atau stres karena tugas, jemarinya otomatis mencari mouse. Di sekolah, nilainya masih buruk. Guru-guru sudah memberi peringatan. Kalau nilai remedial kamu nggak naik, kamu bisa nggak naik kelas, Arka, kata Pak Roni dengan nada serius. Arka hanya mengangguk pelan, menatap meja tanpa semangat. Di rumah, suasana semakin tegang. Ayahnya mulai bicara dengan nada keras. Kamu mau hidupmu habis di depan layar terus? Lihat ibu kamu, setiap malam nangis mikirin kamu. Arka terdiam, tapi di dalam hatinya, amarah dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Ia ingin berubah, tapi rasa candu itu seperti tali yang menariknya kembali ke kursi gamingnya. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan ayahnya, Arka menatap layar kosong komputernya. Ia ragu sejenak, lalu akhirnya menyalakan kembali game yang sudah berhari-hari ia tinggalkan. Sekali ini aja, bisiknya.
Namun begitu login, waktu seolah berhenti lagi. Ia bermain terus, lupa segalanya. Pagi datang tanpa ia sadari. Ibunya masuk kamar, melihat anaknya masih di depan komputer, mata merah, tangan gemetar. "Arka, kamu janji, Nak," katanya lirih. Arka menoleh, wajahnya lelah. "Maaf, Ma, aku cuma nggak bisa berhenti." Beberapa jam kemudian, surat panggilan sekolah datang. Nilai Arka resmi jatuh di bawah batas. Ia terancam tidak naik kelas. Arka memandangi kertas itu lama, jantungnya berdegu pelan. Untuk pertama kali, rasa takut muncul, bukan karena kalah di game, tapi karena kalah di hidupnya sendiri. Jatuh. Hari itu, Arka tidak masuk sekolah. Ia berbohong pada ibunya, bilang sedang sakit kepala, padahal semalaman ia bermain hingga pukul 4 pagi. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya hanya memikirkan satu hal, menang. Game itu sudah seperti napas baginya. Tanpa itu, ia merasa kosong. Ketika kalah di pertandingan terakhir, amarahnya meledak. Ia membanting headset, memukul meja, dan berteriak frustrasi. Suara pintu kamar terbuka pelan. "Arka?" Suara ibunya lirih. "Kamu nggak capek, Nak?" Arka menoleh cepat, wajahnya penuh emosi. "Kenapa sih semua orang nyalahin aku terus? Aku cuma mau main. Ini satu-satunya hal yang aku bisa." Ibunya terdiam, air mata mulai menetes. "Yang ibu mau cuma kamu sehat, Ka." Namun Arka sudah menutup pintu keras-keras, lalu menenggelamkan diri kembali di layar biru yang seolah menelan pikirannya. Beberapa jam kemudian, tubuhnya mulai gemetar. Pandangan berkunang-kunang, napasnya berat. Ia mencoba berdiri tapi dunia terasa berputar. Suara musik dari game terdengar jauh, lalu semuanya gelap. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Lampu putih menyilaukan matanya, dan di sebelah ranjang, ibunya duduk menggenggam tangannya erat. "Arka, kamu pingsan," katanya dengan suara serak. Dokter datang dan menjelaskan dengan nada tegas. Tubuhnya kelelahan, kurang tidur, dan dehidrasi. Kalau begini terus, bisa bahaya untuk jantungnya. Arka menatap langit-langit. Kata-kata dokter bergema di kepalanya, tapi yang terasa hanyalah sesal dan lelah. Ia menatap ibunya yang matanya bengkak karena menangis semalaman. "Ma," suaranya pelan, "aku cuma pengen berhenti, tapi nggak bisa." Ibunya mengusap kepalanya pelan, tersenyum samar meski air mata masih mengalir. "Pelan-pelan aja, Nak. Ibu bantu kamu." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arka menangis, bukan karena kalah di game, tapi karena sadar ia telah kalah dalam hidupnya sendiri. Titik balik. Setelah keluar dari rumah sakit, Arka memutuskan untuk berhenti total bermain game. Ia tahu itu tidak mudah. Setiap kali melihat komputernya, rasa ingin bermain kembali muncul seperti bisikan di kepalanya. Namun kali ini, ada ketakutan yang menahan tangannya, takut kehilangan segalanya lagi. Ibunya menyembunyikan kabel komputer, dan ayahnya mengajaknya ikut kegiatan di luar rumah. Awalnya Arka menolak, tapi ketika Naya datang menjenguk dan berkata, "Ka, kamu tuh nggak harus hidup di layar. Dunia nyata juga bisa seru, asal kamu mau buka mata." Sesuatu di hatinya mulai berubah. Naya mengajaknya ikut kegiatan komunitas sekolah, mereka membersihkan taman dan menanam pohon. Awalnya Arka kikuk, tapi saat bekerja bersama teman-teman, ia merasakan hal yang sudah lama hilang, tawa tanpa beban. Setelah itu, ia mulai rutin ikut kegiatan kecil di sekolah.
Namun, malam-malamnya masih sulit. Kadang ia duduk di kamar, menatap komputer yang sudah tidak terhubung ke listrik. Merasakan pertempuran dalam dirinya. Tapi setiap kali hampir menyerah, ia teringat wajah ibunya di rumah sakit dan suara dokter yang tegas memperingatkannya. Suatu sore, Naya menemuinya lagi. "Kamu udah jauh lebih baik, Kak. Tapi jangan cuma berhenti. Coba cari hal baru yang kamu suka." Arka mengangguk. Ia mulai belajar desain grafis dari ponsel, menggunakan skill gamingnya untuk hal lain. Ia menggambar karakter, membuat poster, dan tanpa sadar menemukan dunia baru yang membuatnya tenang. Setiap karya kecil yang ia buat memberi rasa bangga yang berbeda. Bukan kemenangan virtual, tapi pencapaian nyata. Malam itu, Arka menatap layar kosong komputer yang dulu jadi sumber kecanduannya. Ia tersenyum kecil dan berkata pada diri sendiri, "Kayaknya kali ini, aku nggak mau main lagi. Aku mau hidup." Langkah baru. Waktu berjalan cepat, tapi bagi Arka, setiap hari terasa seperti babak baru dalam hidupnya. Sudah hampir 3 bulan sejak ia keluar dari rumah sakit, dan perubahan itu benar-benar terasa. Ia bukan lagi remaja yang duduk berjam-jam di depan layar tanpa arah. Sekarang, setiap pagi, ia membuka jendela kamarnya, membiarkan sinar matahari masuk dan udara segar menyentuh wajahnya. Rasanya seperti bangun dari mimpi panjang yang kelam. Ibunya tersenyum setiap kali melihat Arka membantu menyiapkan sarapan. Ayahnya pun mulai berbicara dengan nada yang lebih lembut. Dulu setiap percakapan berakhir dengan pertengkaran, tapi kini rumah mereka kembali hangat. Meski tidak selalu sempurna, setidaknya mereka bisa tertawa bersama tanpa rasa tegang. Di sekolah, teman-teman Arka terkejut dengan perubahan sikapnya. Anak yang dulu sering tidur di kelas kini duduk paling depan, mencatat dengan serius. Guru-guru pun mulai memperhatikannya. "Bagus, Arka. Nilai kamu meningkat terus," kata Pak Roni suatu hari sambil tersenyum bangga. Pujian kecil itu terasa besar bagi Arka, bukan karena angka, tapi karena pengakuan bahwa ia sudah berusaha. Naya, yang sejak awal mendukungnya, masih menjadi sosok penting dalam perjalanannya. Mereka sering duduk berdua di taman belakang sekolah, berbagi cerita dan tawa. Suatu sore, Naya menatapnya dan berkata pelan, "Kak, aku bangga banget sama kamu. Gak banyak orang yang bisa berubah sejauh ini." Arka terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Aku cuma gak mau nyakitin siapa-siapa lagi, Nay. Aku udah cukup nyakitin diri sendiri." Kata-kata itu keluar dari hati, sederhana tapi penuh makna. Seiring waktu, Arka mulai menemukan minat barunya. Dari kebiasaannya menggambar karakter game, ia belajar desain grafis dengan sungguh-sungguh. Ia menonton video tutorial, membaca artikel, bahkan kadang minta bantuan Naya untuk menilai hasil karyanya. Pertama kali ia membuat poster acara sekolah, hasilnya tak sempurna, tapi semua orang kagum. "Ini keren banget, Kak," seru Raffi sambil menepuk bahunya. Arka hanya tersenyum kecil, tapi di dalam hatinya ada rasa bangga yang sulit dijelaskan. Bukan karena karyanya dilihat orang, tapi karena ia akhirnya menemukan hal yang membuatnya hidup lagi, tanpa candu, tanpa pelarian. Malam itu, setelah semua orang tidur, Arka duduk di depan komputer lamanya. Komputer itu sudah lama tidak dinyalakan. Debu menempel di tombol-tombolnya, dan layarnya tertutup kain. Ia menatap benda itu lama sekali, seolah melihat bayangan dirinya di masa lalu. Berjam-jam dihabiskan di sana, menatap cahaya buatan, melupakan waktu, melupakan keluarga, melupakan diri sendiri.
Kini, yang ia rasakan bukan rindu, tapi syukur. Syukur karena ia bisa bangkit sebelum segalanya benar-benar terlambat. Ia membuka kain penutup layar, menyalakannya sebentar, hanya untuk melihat desktop lama penuh ikon game. Satu persatu, ia menghapus semuanya. Setiap klik terasa seperti melepaskan rantai yang menahan dirinya selama ini. Ketika ikon terakhir hilang, Arka menutup laptop itu pelan, lalu berbisik lirih. Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan aku, tapi aku nggak butuh kamu lagi. Ia menatap jendela kamar, melihat bulan menggantung di langit. Cahaya lembutnya jatuh di wajah Arka, membuatnya terlihat tenang. Untuk pertama kali dalam waktu lama, ia merasa lega, bukan karena menang, tapi karena akhirnya bebas. Esok harinya, Arka membawa desain posternya ke ruang guru. Pak Roni melihat hasil karyanya dan berkata, "Kalau terus begini, kamu bisa jadi desainer profesional." Arka tersenyum malu, tapi dalam hatinya tumbuh keyakinan baru, mungkin memang inilah jalannya. Saat pulang sekolah, Naya berjalan di sampingnya. "Mau tahu nggak? Dulu aku sempat mikir kamu nggak bakal berubah," kata Naya sambil tersenyum. Arka menatapnya sambil berjalan pelan. "Aku juga dulu mikir nggak bisa. Tapi ternyata, kalau ada orang yang percaya, semua bisa berubah." Naya tertawa kecil. "Dan orang itu siapa?" Arka tersenyum lembut. "Kamu." Langit sore memerah, angin berhembus lembut. Arka menatap langit dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama, kedamaian. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi kini ia melangkah bukan untuk kabur dari kenyataan, melainkan untuk mengejar masa depan yang benar-benar ingin ia jalani. Hidup yang baru. 1 tahun berlalu sejak Arka keluar dari rumah sakit dan berjanji untuk berubah. Waktu memang tak bisa diputar, tapi ia belajar bahwa masa depan selalu bisa diperbaiki. Kini, di usianya yang hampir 18, Arka bukan lagi remaja yang hidup di balik cahaya layar dan suara notifikasi. Ia telah menemukan dunianya sendiri, dunia nyata yang penuh warna dan makna. Pagi itu, ia duduk di kamar yang kini lebih rapi dari sebelumnya. Dindingnya penuh dengan hasil desain dan lukisan yang ia buat sendiri. Di meja kerjanya, bukan lagi tumpukan bungkus makanan instan, tapi alat gambar dan laptop kerja. Ia sedang mempersiapkan karya untuk lomba desain nasional. Tangannya bergerak tenang di atas papan gambar digital, mata fokus, dan hati tenang. Ibunya mengetuk pintu pelan. "Ka, sarapan dulu, Nak. Jangan sampai lupa makan kayak dulu, ya," katanya dengan nada lembut. Arka menoleh, tersenyum. "Iya, Ma. Sekarang aku nggak bakal lupa lagi." Nada suaranya tenang, tapi di baliknya tersimpan rasa syukur yang dalam. Dulu, kalimat sederhana seperti itu tak pernah terucap. Setelah sarapan, Arka berangkat kuliah. Ia diterima di jurusan desain komunikasi visual di kampus yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Banyak teman barunya yang kagum pada bakatnya. Namun setiap kali mereka memuji, Arka selalu menjawab, "Aku cuma berusaha menebus waktu yang dulu aku buang sia-sia." Naya, yang kini juga berkuliah di kota yang sama, masih menjadi sosok yang dekat dengannya. Kadang mereka bertemu di taman kota, berbagi cerita sambil menikmati sore. "Ka, ingat nggak dulu kamu bisa main game 3 hari 3 malam?" goda Naya sambil tertawa. Arka tertawa kecil. "Iya, dan sekarang aku bisa desain 3 hari 3 malam. Bedanya, ini nggak merusak hidupku." Naya menggeleng sambil tersenyum. "Kamu benar-benar berubah."
Arka menatap langit sore. Karena aku udah belajar, Nay, kalau hidup nyata itu jauh lebih indah dari dunia virtual manapun. Hubungannya dengan ayah juga membaik. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu, ayahnya menepuk bahu Arka dengan bangga. Kamu udah buktiin, Ka. Nggak semua kesalahan berarti akhir dari segalanya. Arka tersenyum, matanya sedikit berkaca. Aku cuma pengen ayah bangga. Selalu, jawab ayahnya singkat, tapi hangat. Beberapa bulan kemudian, hasil lomba desain diumumkan. Arka tak menyangka, ia memenangkan juara pertama nasional. Saat namanya dipanggil ke atas panggung, ia berdiri dengan tangan gemetar dan mata berkaca. Di antara penonton, ia melihat ibunya meneteskan air mata, dan Naya tersenyum sambil memberi acungan jempol. Saat menerima penghargaan, Arka berbicara singkat. Aku pernah kehilangan arah karena sesuatu yang aku kira penting. Tapi hari ini aku berdiri di sini bukan karena aku hebat, tapi karena aku nggak menyerah. Karena ada orang-orang yang percaya saat aku bahkan nggak percaya diri sendiri. Tepuk tangan menggema. Tapi bagi Arka, tepuk tangan itu bukan untuk kebanggaan, melainkan pengingat. Pengingat bahwa setiap orang bisa jatuh, tapi yang terpenting adalah mau bangkit lagi. Malamnya, setelah pulang ke rumah, Arka duduk di meja kerjanya. Ia membuka laci kecil di sudut meja, mengeluarkan sebuah mouse lama. Mouse yang dulu menemaninya berjam-jam dalam dunia game yang membuatnya hampir kehilangan segalanya. Ia menatap benda itu lama, lalu meletakkannya kembali dengan senyum tenang. Terima kasih, bisiknya. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan tahu seberapa berharganya hidup yang sebenarnya. Kemudian ia menatap layar laptop barunya yang kini penuh warna desain, bukan ikon game. Ia mengetik sebuah kalimat di pojok karyanya. Hidup itu bukan tentang menghindari kegagalan, tapi tentang berani mulai lagi dengan hati yang baru. Angin malam berhembus lembut melalui jendela yang terbuka. Di luar, langit penuh bintang, seolah ikut merayakan perubahan besar dalam hidupnya. Arka menutup laptopnya, mematikan lampu, lalu berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa bebas, damai, dan hidup.